Nah, hal itu kemudian jika terintegrasikan antara, kemampuan individu dengan faktor lingkungan, itu akan membentuk sebuah karakter atau pribadi seseorang. Halo sahabat Komunika, selamat datang di Komzone. Komzone merupakan salah satu program podcast yang dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Komunikasi UNESA yang berfokus kepada pertukaran insight, pengalaman, cerita mahasiswa berprestasi di ruang lingkup ilmu komunikasi UNESA. Nah, teman-teman sekalian, Komzone punya tagline yang menarik nih. Komzone, Talk Smart, Talk Communication. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan episode pertama sekaligus segmen pertama dari Komzone. Bersama saya, Anis Fitria, selaku host. Dan tentunya pada segmen pertama ini kita mengundang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Untuk itu, mari kita sapa bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Saudara Ulul Albab Anuri. Baik, halo, selamat pagi Kak Ulul. Halo, selamat pagi Kak Ani. Baik, gimana perjalanannya menuju ke sini? Apa aman atau terkendala atau mungkin hari ini lagi bad mood nih, tapi terpaksa untuk menghadiri podcast kita di pagi hari ini? Kalau untuk perjalanannya lancar, tidak ada kendala macet, tapi untuk mood hari ini sedikit terganggu karena Manchester United tadi kalah ya lawan Gitu. Newcastle. Baik, baik, baik. Oke nih Kak Ulul, mungkin bisa kenalan terlebih dahulu nama dan lain sebagainya juga mungkin kesibukan apa yang sedang dilaksanakan saat ini. Oke, jadi pertama, perkenalkan saya Ulul Alpanuri, saya mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2022 dengan konsentrasi Communication Development atau Comdev, yang saat ini tengah sibuk melayani mahasiswa UNESA melalui media BEM UNESA. Oh begitu. Wah, berarti baru dilantik bulan kemarin nih ya Iya, sebagai satu wakil. bulan Cepat ya, 1 bulan. satu hari. Baik, kalau seperti itu. Nah, selain menjadi mahasiswa di mengurus mahasiswa di BEM UN ya, Mas Ulul, kira-kira ada kesibukan lain nggak yang dijalani? Tentu karena saya angkatan 2022 ya Kak Anies ya. Saya sibuk di program skripsi dan saya juga sibuk bekerja sebagai freelance graphic designer. Berarti selama ini sering ngedesain gitu ya, Kak? Karena kayaknya ilkomnya main banget nih ya di Setiap sini. hari, kalau bicara soal desain saya tiap hari gitu. Baik, oke, oke. Karena Mas Ulul di sini diundang sebagai salah satu mahasiswa yang berprestasi dan juga cukup aktif dalam dunia organisasi, aku ingin sedikit mengulik nih. Apa awal yang membuat Mas Ulul ingin terjun ke dalam dunia organisasi ini? Oke, untuk pertama, awal kenapa kemudian saya memilih untuk terjun dunia organisasi, saya memang background dari organisasi sejak SMP kan, SMP, SMA hingga perkuliahan ini. Awalnya saya merasa cukup untuk organisasi, tapi ternyata panggilan jiwa dalam dunia organisasi itu kembali memanggil jiwa saya dalam berorganisasi. Alasannya tentu karena saya percaya bahwa ketika saya berorganisasi, saya bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, saya bisa berdampak, karena saya yakin bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berdampak. Baik, wah sangat luar biasa sekali ya. Berarti udah bener-bener yang dari dulu kayak udah passion-nya nih organisasi banget. Baik. Lalu langkah awal yang diambil waktu pertama kali masuk di ilmu komunikasi UNESA itu gimana tuh? Buat awal mencetus ingin bergabung jadi bagian dari organisasi. Dulu ketika semester 1 akhir ya, Mhm. saya tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Saya dulu langsung ikut dalam kontestasi Pemira dulu namanya, sampai kemudian saya terpilih menjadi anggota dewan, sehingga itulah yang menjadi titik awal saya berorganisasi di lingkup kampus. Tapi kalau kita berbicara soal volunteer, itu sebenarnya saya sudah ikut serta dalam volunteer beberapa kegiatan di kampus. Cuma untuk struktural yang mengikat seperti struktural organisasi pada umumnya itu baru di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Itu titik awal saya berorganisasi dan memulai jenjang organisasi di kampus. Oh, baik. Berarti dari awal semester 1 sudah terjun ya Mas Ulul ya? Sudah. Baik, luar biasa sekali. Nah,
itu kan lagi masa-masa apa ya, pengenalan diri tuh, sebagai mahasiswa baru. Apa pertama kali join itu nggak ke-distract dengan beberapa tugas yang ada di Ilkom atau bagaimana? Oke, saya rasa tugas di ilmu komunikasi sangat family friendly ya, teman-teman. Oke oke, benar Jadi sekali. saya bisa menyesuaikan antara tugas dari ilmu komunikasi dengan keseharian saya di kampus, baik itu organisasi maupun bekerja. Karena saya rasa eh, tugas dan juga kesibukan saya di organisasi itu tidak mengganggu atau tidak menghambat kehidupan lain saya di luar kampus gitu. Jadi semuanya bisa balance, semuanya bisa jalan. Oh iya sih, benar-benar juga. Nah kalau misalnya seperti itu, kan berarti udah banyak perjalanan yang dilalui nih ya Mas Ulul. Lumayan. Kira-kira yang pengalaman yang paling apa ya, membuat, berkesan atau mungkin ada seseorang yang sebenarnya melopori, apa ya, ke keaktifan Mas Ulul selama ini? Oke, pertama pengalaman paling berkesan ya. Saya pertama menjadi ketua itu di tahun 2025 kemarin di Mhm. tingkat fakultas di Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat fakultas. Sebelumnya saya di BEM hanya ketua departemen, namun di DPM ini menjadi ketua umum ya. Makanya itu menurut saya cukup berkesan karena ini merupakan titik saya di mana diuji menjadi seorang yang apakah terjaga secara amanah, secara intelektual dan juga secara progres gitu. Mhm. Kalau berbicara soal siapa kemudian orang yang mempengaruhi, saya lebih tepatnya orang yang menginspirasi gitu. Mhm. Ada Bener dosen bener. ilmu komunikasi yang kemudian menginspirasi saya untuk terus berkembang, gitu. Boleh tahu nggak nih orangnya siapa? Boleh. Jadi ada dosen ilmu komunikasi yang membuat saya terus menginspirasi saya untuk berkembang, yaitu Pak Awang, sama-sama dari Bangkalan Madura dan saya Iya. juga lumayan dekat dengan Pak Awang. Dan saya juga beberapa kali diajak diskusi dengan Pak Awang terkait dengan ilmu komunikasi, terkait dengan prospek dunia kerja ke depannya bagaimana. Itu yang kemudian membuat saya termotivasi, terinspirasi untuk bergerak maju ke depan, begitu. Berarti selama ini Awang yang benar-benar menjadi salah satu tokoh yang mungkin cukup berpengaruh ya selama perjalanan Inspirasi proses. selain saya. Baik baik baik. Nah, lalu mungkin ada lagi nggak selain Awang, hal apa yang membuat Mas Ulul termotivasi untuk lebih berkembang di Indonesia? Kan banyak toh, kayak misalnya kan ada beberapa orang yang ikut organisasi kayak, "Ya udah deh, aku lah hari ini ikut organisasi tanpa enggak." Kalau Mas Ulul kan kelihatannya enggak nih ya, kayak setiap tahun kayak, "Ah, langsung terus Indonesia." Oh, benar benar benar. Apa ada lagi nggak yang buat Mas termotivasi? Selain Awang nih, mungkin maybe ada harapan orang tua atau mungkin karena Mas punya cita-cita sendiri atau bagaimana? Kalau orang tua saya sendiri malah melarang sebenarnya. Karena udahlah gak usah organisasi, ngapain juga, Iya, benar capek benar. aja. Tapi kalau kita berbicara soal organisasi pasti tidak lepas dari yang namanya jaring. Mhm, Jaring itu tidak bisa dipungkiri ketika kita memang aktif dalam organisasi, jejaring yang kita dapatkan itu juga makin luas. Meskipun tidak hanya di organisasi ya, tapi salah satunya melalui organisasi. Selain itu, di organisasi saya juga mengenal tentang amanah, tanggung jawab, karena saya yakin bahwa amanah itu mendewasakan. benar sih, benar sekali. Sebenarnya ini aku mau tanya suatu hal yang cukup, juga aku bingungkan ya Mas Ulun selama ini. Sebenarnya kan kita ketika kita memasuki dunia kampus, kita akan memasuki dunia yang baru. Nah, Hmm. menurut Mas Ulun sendiri, seberapa jauh dunia kampus ini mempengaruhi karakteristik kita sebagai mahasiswa? Apakah soalnya kan banyak tuh Mas, ya kita temui bahwasanya mereka yang biasanya aktif di SMA tapi ternyata di waktu di kuliahan mereka malah nggak aktif lagi kayak gitu. Menurut Mas Ulul sendiri Oke. bagaimana? Motivasi itu tidak sekedar dia hadir dari dalam diri mahasiswa saja ya, tapi juga ada faktor dari eksternal, faktor dorongan dari lingkungan luar. Nah, kalau kita berbicara seberapa jauh, itu sangat berimpact, Besar signifikan. sekali ya? Iya, karena lingkungan itu juga membentuk karakter seseorang. Tidak hanya lingkungan, tapi kembali kepada personal diri masing-masing juga. Nah, hal itu kemudian jika ada terintegrasikan antara kemampuan individu dengan faktor lingkungan, itu akan membentuk sebuah karakter atau pribadi seseorang. Begitu. Jadi, kalau ngomongin seberapa besar pengaruh ya memang saya rasa cukup besar. Karena sampai sekarang saya berada di organisasi selama 4 tahun ini juga tidak lepas dari teman-teman saya di lingkungan, saya tidak lepas dari anggota-anggota staf, ketua saya dulu, atau bahkan,
orang-orang yang terlibat dalam organisasi itu. Oh, baik, luar biasa sekali ya. Dan saya juga cukup menjawab dengan pertanyaan Mas Ulul pagi hari ini. Nah, mungkin nih Mas Ulul, kalau misalnya Mas Ulul mau dipaksa untuk mendeskripsikan diri Mas Ulul dalam 3 kata, apa 3 sebutan Mas? Mendeskripsikan Mas Ulul. Manusia pencinta kebebasan.